Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan, kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat dalam iman Kristen, atau tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen, atau yang sering disebut sebagai tanda akhir zaman, menunjuk kepada adanya periode waktu di mana dunia ini akan musnah atau dimusnahkan. Hal ini dipercayai oleh agama-agama dominan di dunia, baik Abrahamik maupun agama non-Abrahamik. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman dalam iman Kristen digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di dunia ini, di mana peristiwa ini datang sebelum Kristus datang kedua kali ke dunia ini, di mana kita akan menghadapi antikristus dan pada akhirnya membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat Alkitab tentang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman juga dicatat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dan Injil Lukas 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Alkitab menegaskan bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan yang gamblang, yang terbuka dan jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali dan percaya bahwa janji Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya pasti akan digenapi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif iman Kristen yang didasarkan kepada kebenaran Alkitabiah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita diinformasikan tentang adanya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akan berakhirnya sejarah dunia ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian pertama dari 15 tanda yang akan kita pelajari dalam serial tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang pertama yaitu adanya malapetaka dan bencana alam di seluruh dunia. Saya ulangi, tanda kiamat pertama menurut iman Kristen adalah adanya malapetaka dan bencana alam di seluruh dunia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita amati belakangan ini, banyak terjadi bencana alam dan malapetaka yang merampas hidup manusia, yang menimbulkan kerugian yang besar di tengah-tengah dunia ini. Bencana alam tidak hanya terjadi di Indonesia. Seperti kita ketahui, mengawali tahun 2020 ini,
Indonesia, khususnya daerah ibu kota Jakarta, dilanda oleh bencana alam, yaitu banjir. Tetapi bukan saja terjadi di Jakarta, terjadi juga di daerah-daerah lain, bahkan di bagian lain di seluruh dunia ini, seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, badai, dan lain sebagainya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh-contoh tersebut merupakan atau peristiwa-peristiwa tersebut adalah bencana yang sangat dahsyat yang tidak dapat dihentikan oleh manusia. Secara ilmu pengetahuan, peristiwa tersebut dianggap wajar karena pengaruh pergerakan bumi. Benarkah demikian? Secara ilmu pengetahuan, tentu saja jawabannya akan hal itu ialah benar. Tetapi jika kita melihat dalam ilmu kekristenan, dalam mata iman Kristen, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah itu sendiri. Jika Allah berkehendak, bencana dan malapetaka tidak akan terjadi. Sebagaimana diperkuat oleh bagian firman Tuhan yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tanda yang pertama yang berkaitan dengan kiamat menurut iman Kristen. Tanda yang kedua yaitu adanya kelaparan, kemiskinan, dan penyakit yang terus bermunculan. Saya ulangi, tanda yang kedua iman Kristen, menurut iman Kristen akan tanda kiamat, yaitu bahwa terjadinya atau adanya kelaparan, kemiskinan, dan penyakit yang bermunculan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 dikatakan bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sudah di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya ialah penyakit, kemiskinan, dan kelaparan merupakan bagian-bagian yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jika diamati, maka kelaparan, penyakit, kemiskinan sangat jelas terjadi saat ini. Misalnya, saat ini banyak penyakit baru yang bermunculan yang belum diketahui obat penangkarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi ilmu kedokteran. Lalu kombinasi kelaparan dan kemiskinan juga terjadi di seluruh belahan bumi. Jumlah yang tercatat saat ini mencapai 1 miliar lebih, berbanding jauh dengan beberapa dekade sebelumnya yang hanya berjumlah 100 juta orang saja. Kemudian kemiskinan dan kelaparan banyak terjadi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan Pasifik. Setiap 5 detik ada satu anak yang direnggut nyawanya karena gizi buruk. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan penjelasan ini bahwa tanda kiamat, tanda akhir zaman menurut iman Kristen, adanya kelaparan, adanya kemiskinan,
dan adanya penyakit-penyakit baru yang bermunculan. Sehingga hal ini mendorong kita untuk terus berjaga-jaga, mendorong kita untuk berwaspada di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu tanda yang ketiga, tanda kiamat atau tanda akhir zaman menurut iman Kristen, yaitu kekerasan yang tidak terkontrol. Kekerasan yang tidak terkontrol. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, maka kita menemukan di sana ada cerita tentang Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, kekerasan merajalela di mana-mana, yang hampir sama dengan tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tak ada satu orang pun yang menghiraukan sesamanya. Mereka berbuat seakan tanpa tujuan hidup. Mereka berbuat seakan-akan tidak ada lagi nilai hidup bagi mereka. Hal ini juga terjadi sekarang, bahkan lebih parah lagi. Berbagai macam kekerasan terjadi kepada sesama umat manusia, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekerasan yang tidak terkontrol terjadi di depan mata kita, terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Oleh karena itu, pada bagian ini kita harus mengamati secara serius dengan sungguh-sungguh peristiwa atau tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman menurut iman Kristen. Dalam kekerasan yang dilakukan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa manusia dianggap sampah yang tak berguna, sehingga mereka kurang menghargai hidup sesamanya. Lalu tidak ada rasa takut saat membunuh sesamanya, saat melakukan kekerasan, saat meluapkan emosi atau amarahnya. Tidak ada lagi rasa takut. Saat ditanyakan, tidakkah kamu takut hukuman yang akan kamu terima di pengadilan di dunia akhirat nanti? Banyak yang berkata, oh tidak. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa angka kekerasan terus melonjak tinggi. Pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan terjadi tanpa pandang bulu. Setiap hari kasus pembunuhan terkuat dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian pertama dari tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Ada 3 hal yang sudah kita dengarkan penjelasannya, yaitu bahwa terjadi bencana alam yang melanda dunia ini. Lalu ada penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan yang ketiga adanya kekerasan yang tidak terkontrol. Biarlah penjelasan bagian pertama ini terus memberi wawasan baru, menambah pemahaman pengetahuan kepada saudara semua dimanapun berada, sehingga saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih waspada, lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati, lebih mempersiapkan diri, sehingga kita bisa bertemu muka dengan Kristus saat Ia datang kembali nantinya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu dalam penjelasan bagian kedua selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.